Kalahkan Malaysia dan Thailand dulu, barulah boleh sembang sebelah mata. Biarkan saja Indonesia macam itu, baru masuk pusingan 3 kelayakan Piala Dunia, sudah berlagak sombong. Patut syukur dan jangan menghina negara lain. Bila AFF tak pernah dapat Piala Dunia setengah jalan pun tak dapat juga. Dia dah masuk tab sekarang nih, nasib-nasib saja. Kalau menang AFF baru boleh dipanggil jago Asia Tenggara. Woi Indo, ayo cepetan. AFF udah mau mulai nih. Iya woi, ntar lagi kita tanding loh. Ya sabar. Kalian enak cuma main di AFF. Lah gua udah AFF, masih harus main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Mana jadwalnya mepet lagi. Capek gua, bener dah. Media Malaysia, Stadium Astro memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik teman-teman tentang Piala AFF. Dia menganggap bahwa Indonesia pandang sebelah mata. Ya, hal ini terkait dengan rencana PSSI melalui sang pelatih atau sang ketua umum ya, ketua umum bukan pelatih, Pak Erick Thohir yang menurunkan pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia ke Piala AFF 2024. Ini bukan masalah sombong atau meremehkan teman-teman. Ini adalah sebuah strategi. Itu kita banyak jadwal loh. Dan itu sangat-sangat berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia yang senior ya. Ini strategi, bukan masalah sombong menyombong atau meremehkan. Kemarin kan sudah saya bahas juga teman-teman. Kan AFF itu bukan masuk dalam kalender FIFA. Jadi bukan meremehkan, ya. Tapi fokus kita timnas Indonesia bukan hanya AFF hari ini, tapi ada level yang lebih tinggi. Ya mungkin PSSI melihat bahwa itu kebugaran pemain dan lain sebagainya. Kalau kita menurunkan timnas yang senior yang saat main di kualifikasi Piala Dunia saat kita masuk round 3 juga kasihan juga. Bahkan AFF itu bisa menjadi sebuah ajang, ya, unjuk diri para pemain Liga 1. Ya pemain-pemain yang belum masuk ke timnas, ajang mereka untuk unjuk diri gitu loh, agar bisa dipanggil oleh Sintayong untuk ke timnas. Ini bukan masalah itu. Kalian saja media dan juga netizen Malaysia yang berlebihan. Padahal Thailand juga sudah melakukan hal yang sama. Mereka memasukkan tim lebih junior. Ya, kemarin juga dia melakukan hal yang sama. Ya, berikut teman-teman ini adalah komentar-komentar dari netizen Malaysia. Dan mari kita lihat sama-sama. Indonesia mengisyaratkan tidak akan mengirimkan timnas utama ke ajang Piala AFF kali ini. Timnas utama Indonesia difokuskan untuk tampil di round 3 kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menurutnya akan memberikan kesempatan kepada para pemain muda mulai dari U20 untuk tampil di ajang Piala AFF dan juga sekaligus persiapan ke ajang SEA Games 2025. Erick Thohir pun tak khawatir jika nantinya tim-tim lain menurunkan skuad terbaiknya. Seperti diketahui, Piala AFF adalah kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara dan tidak terdaftar di dalam agenda FIFA. Lantas, inilah sejumlah komentar dari fans sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia tak turunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF tahun ini. Macam orang kaya barulah sudah rasa kaya dan mula menyombong. Orang kaya baru. Alah, tak sehebat manapun layak ke Piala Asia pun pasal grup mudah. Nanti kita tengok dia satu grup dengan tim Asia Barat atau Jepun atau Korea. Hebat ke tidak tim Indonesia ini? Iri bilang bos. Biasalah rasa baru knock up. Kau tunggu saja time dia orang drop balik. Masa tuh semua keputusan wasit adalah curang. Indo baru-baru ini rasa kuat sikit lepas round 16 dan rasa terpaling padu. Thailand dengan Vietnam relax saja, bayangkan Indo drop nanti. Silap-silap satu Jakarta boleh terbakar. Kalahkan Malaysia dan Thailand dulu, barulah boleh sembang sebelah mata. Biarkan saja Indonesia macam itu, baru masuk pusingan 3 kelayakan Piala Dunia sudah berlagak sombong. Patut syukur dan jangan menghina negara lain.
Piala AFF tak pernah dapat, Piala Dunia setengah jalan pun tak dapat juga. Dia dah masuk tab sekarang nih, nasib-nasib saja. Kalau menang AFF baru boleh dipanggil jago Asia Tenggara. Kualifikasi hari itu pun cuma menang dengan Filipina saja. Tak apa, biar saja dia orang, lepas era Sintayong dia orang, bola sepak mereka akan junam teruk. Kayak Vietnam Dia maksudnya. layak pun sebab tim Asia Tenggara saja itu lawan Irak pun bakal kalah. Biasalah sekarang dia orang rasa terpaling kuat kat ASEAN. Konon dah standar Australia. Kita tengok saja pusingan 3 nanti. Kalau dia orang kena belasah, kita tertawa sajalah. Indonesia mana dapat lagi Piala AFF. Mau main Piala Dunia, AFF pun terlepas. Yang dikejar nanti tak dapat, yang dikendung pula berciciran. Akhirnya dua-duanya tak dapat. Lantak dialah asalkan dia orang bahagia. Sombongnya, tak layak Piala Dunia apa akan jadi. Banyak tim lagi kuat daripada Indonesia. Jangan harap masuk Piala Dunia. Macamlah sudah angkat piala berpuluh-puluh kali. Kalau lawannya Abang Arab mesti kalah. Kemarin Tak Jordan apa, menang beri Arab. peluang Malaysia, Thailand, dan Vietnam berebut Piala AFF. Indonesia jadi belasan saja nanti. Saya confirm Indonesia takkan ke World Cup juga. Biasanya kalau macam ni, takkan lama akan jatuhlah tuh. Alah, dia orang tengah berangan tuh, konon-konon terpaling power sejak masuk round 3. Tunggu dah tersingkir, nanti balik ke asal balik. Biar sajalah dia orang berangan masuk Piala Dunia, berangan pun tak salah. Dia takut kalah sama Laos Kamboja, pengecut namanya. Awas Kamboja. Dia berpuluh tahun Indonesia tak menang lagi Piala AFF, malulah. Tunggu pada kelayakan dunia, AFF kecil saja, bila-bila boleh masuk. Belandanesia biasalah, itu orang dah level World Cup. Belandanesia Round katanya. 3 Piala Dunia memang jadi lauk mereka itu. Tim mandul Piala AFF. Tim mandul. Baru jago kampung, udah sombong. Tengoklah nanti jumpa Pak Arab berapa gol Indonesia dapat. Jumpa Manila boleh sombong. Berlaga macam sudah menang Piala AFF 3 kali. Sekalipun tak pernah menang. Sombong amat. Amat aja Udah gak sombong. gentar sama Malaysia lah itu. Dulu Belanda diperangi, kini Belanda disayangi. Benar-benar Hindia Belanda ini. Tak perlulah ikut keadaan negara lain. Lain kali dia orang hantar tim terkuat. Bila ada peluang, maybe tahun ini jadwal mereka ketat. AFF memang kacau jadwal liga. Sudah letak dapat pengiktirafan FIFA. Hantar player muda saja, tak menang pun tak malu. Nah, bawa tim set pun tak ada hal. Siapapun main tetap bawa nama tim negara. Kalau kena bantai, jangan nangis dan beralasan. Sembang macam sudah juara berturut-turut. Sejak Indonesia masuk grup belasan World Cup ini, berlagak betul dia orang. Lihat betapa nggak berharganya sekarang Piala AFF di mata timnas Indonesia. Baru-baru ini, Pak Erik bilang semua pemain timnas senior tidak akan ikut bermain di ajang Piala AFF 2024. Bahkan Pak Erik juga bilang kompetisi Liga 1 musim depan, musim 2024-2025 akan tetap berjalan meski ada gelaran Piala AFF 2024. Dan baru akan berhenti ketika ada jeda internasional atau FIFA Matchday yang melibatkan timnas Indonesia. Dan kemungkinan besar gua sekarang lagi ngebayangin kalau yang diturunkan Pak Erik untuk Piala AFF 2024 adalah timnas Indonesia U20 yang dibantu oleh beberapa pemain senior yang ada di Liga 1. Contohnya yang masih bisa bermain adalah Stefano Lillipali dan juga ada Mark Klok dan pemain-pemain lainnya. Dan gimana ya reaksi wajah Nguyen sekeluarga ngelihat timnas Indonesia cuma menurunkan pemain mudanya di ajang paling bergengsi di ASEAN ini? Menurut kalian cocok nggak nih kalau yang tempur untuk Piala AFF adalah timnas U20 yang dibantu oleh beberapa pemain Liga 1? Timnas lapis 2 pilihan netizen ini ya, ada Dava, Ferrari, Jordi Amat, Dewangga, Fajar, Ahmad Fikri, Mark Klok, Doni, Kelly, Sananta, dan Stefano Lillipali. Ini pilihan netizen ya, silahkan siapa lagi yang cocok masuk. Saya kira ini sudah yang terbaik.
kita tetap pakai beberapa pemain seperti diaspora keturunan ya, Jordi Amat, Lili Pali tetap kita pakai, dan Mark Locke. Mungkin di kiper bisa pakai juga Nadeo ya, atau si Adi. Ini pilihan netizen, terserah kalian setuju atau enggak. Tapi yang pasti kalian harus tahu, timnas inti kita itu fokus Piala Dunia qualifier. Jadi jadwalnya bentrok dengan AFF. Jadi tidak mungkin kita turunkan skuad utama. Jadi kita perlu timnas sekuat lapis 2 atau timnas B ya. Gimana menurutmu? Setuju nggak? Seperti ini. Setuju aja. Malaysia, Vietnam, Thailand makin panas aja. Ya beginilah, makin panas aja ya mereka ya. Nyinyirannya nggak kaleng-kaleng lah, pedes banget nyinyirannya. Ini kan sebuah strategi, ini kan sebuah game plan gitu kan. Ya, kalau semisal yang dimasukkan ke AFF, ya kita juga tim PSSI itu kan ngitung juga tuh. Ini masuk kalender nggak, ini prioritas nggak begitu. Jadi ngitung, bukan masalah sombong, tapi ini sebuah strategi. Kalau kalian mau keluarin tim-tim senior, ya untuk Malaysia, Vietnam, Thailand, kalau kalian ingin mengeluarkan tim senior, ya silahkan saja, itu bukan masalah, nggak masalah. Aku ini komen-komennya tadi lucu banget teman-teman, ya. Jadi ya jangan jumawa juga teman-teman ya. Kita timnas Indonesia jangan jumawa, kita rendah hati, ya. Kita bolehlah membanggakan timnas kita, tapi jangan berlebihan juga mengenai siapa yang dipilih menjadi di timnas di AFF nanti ya, timnas di AFF itu keputusan di tangan PSSI, pelatih dan official. Jadi kita hanya menonton saja, tapi untuk perkembangan timnas kita sudah sangat luar biasa. Kita bangga ya menjadi bangsa Indonesia karena udah ini sangat luar biasa pencapaiannya, masuk ke round 3. Ya wajar lah kita nikmati ya kan. Sombong itu tergantung dari pandangan orang aja. Pandangan orang yang nggak suka, yang iri dengki itu biasanya kita dianggap sombong. Ya sama aja netizen ya seperti itu. Ya, jadi kita tunggu aja bagaimana. Oh ya, besok adalah drawing kualifikasi round 3 Piala Dunia. Itu akan diadakan di Malaysia. Kita tunggu aja kita masuk ke grup mana. Ya, grupnya di mana? Ya siapapun lawannya kita hadapi. Walaupun kita di ranking FIFA itu dibuncit, tetapi kita harus percaya diri. Ya, kita berjuang sekuat tenaga. Kalah menang tetap kita dukung timnas kita teman-teman. Ya, untuk Malaysia dan Filipina, untuk Thailand dan Vietnam biasa saja, tenang saja ya, jangan emosi. Assalamualaikum.